Nah, kemudian yang sering saya katakan dulu dengan teman-teman penyanyi, awas ya, ini penting, penting ini. Kamu jangan sering ganti-ganti pacar. Sekarang putus, 2 hari putus. Yang bahaya kamu nanti akan rugi. Ruginya apa? Kalau Anda mati rasa. Membedakan saya cinta atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada di jagat hiburan. Ya, di jagat hiburan kesenian rakyat. Tahun 2024 dan 2025 ini ada cerita yang menyita perhatian netizen, penonton di dunia maya ya. Itu ada 3 ya, tentang Agni, Akbar Sahalan, Niken Salindri, yang tentunya sudah betul-betul bercinta dan akhirnya putus cinta. Kemudian ada yang mau mencangkok, yaitu dengan adanya Ardi Niken Salindri. Itu banyak spekulasi yang mengatakan bahwa sebenarnya itu hanya ya sebuah panggung biasa. Ada yang mengatakan bahwa Pak Kangko pengen mempopulerkan Ardi dengan dicangkok dengan Niken Salindri, dan kemudian ada yang mengemas-emas bercinta ya. Kemudian ternyata Ardi belum bisa sesuai yang diharapkan. Ardi masih menjadi seniman biasa ya, seperti ini dikala pentas di Nganjuk kemarin di Racek ya. Kemudian yang terakhir adalah dikala Agni ambruk, Arni belum bisa diharapkan, walaupun dipacok-pacok nih, dijodoh-jodohkan, muncul yang menghebohkan adalah namanya Lindra Lindri ya. Lindra Lindri, saya termasuk ikut membuat konten Lindra Lindri hanya 1 kali. Konten saya itu isinya tentang mengapresiasi sukses pentas waktu itu saja. Saya tidak termasuk kategori macok-macok nih, jodoh-jodoh nih, karena yang dituduh oleh netizen dikala Lindra Lindri sekarang katanya Mas Lindra mau beristri ya, mau rapi, mau nikah. Ini heboh di dunia maya ya teman-teman, heboh sekali, ramai sekali ya, seperti dalam ini. Ya isinya kasihan Mbak Niken, kemudian yang kedua menyalahkan YouTuber yang menggoreng-goreng, kemudian netizen yang macok-macok nih, menjodoh-jodohkan. Jadi teman-teman, kalau YouTuber itu membuat channel, membuat judul kan sesuai yang dikehendaki daripada penonton. Jadi penonton yang ini yang lagi marak, kemudian sing pinter-pinter goreng-goreng yo pinter banget ya. Kono digaduk niki postingan itu. Tapi saya tidak bisa teman-teman. Saya tidak bisa. Jadi saya membuat hanya sekali lagi, 1 kali di kala Lindra Lindri ini rewame, yaitu saya ya tentunya saya dengan kacamata perform pentas di panggung itu. Niken Salindri sukses jadi pentas di kala ketemu pertama kali dengan Pak Bupati itu saja. Kemudian berikutnya aku tidak sampai hati. Saya tidak sampai hati membuat konten apalagi yang mau saya buat. Niken sebagai seorang seniman, kemudian Pak Bupati adalah seorang politikus. Saya tidak paham kalau dengan politikus itu apa yang dicemes ke depan, mungkin bisa ke samping kiri atau bisa ke samping kanan. Maka aku ya tetap melihat dan ruame sampai sekarang. Nah, dengan adanya berita Mas Lindra mau nikah, kalau benar ya, ini akhirnya ruame di dunia maya ya, di media sosial. Kemudian ini agak serius teman-teman, ini rodok tenanan. Jadi saya sebenarnya meyakini ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan, bahwa Niken Salindri dulu hanya semata-mata perform saja ya. Karena performnya bisa komunikasi dengan baik, akhirnya menjadi sangat menarik dan banyak digemari. Tetapi pada gilirannya ini yang mempunyai dampak. Jadi begini teman-teman, ada yang mengatakan bahwa sudahlah, tidak apa-apa, Niken sekarang sudah kaya, sekolah saja ya kan, nanti akan menjadi dokter dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang bagus.
Tapi begini loh teman-teman, bahwa apapun Niken Salindri itu pernah bercinta. Jadi sejak kecil sudah pernah bercinta. Tidak tahu saya karena lingkungannya atau hormon bercintanya lebih maju. Jadi masa pubernya lebih dulu. Jadi dengan kata-kata kamu sekolah saja tidak bisa bercinta, itu kata-kata yang mudah diucapkan, tetapi bagi Niken Salindri tidak mudah. Bagi Niken Salindri tidak mudah karena sudah pernah merasakan rasa mesranya bercinta dengan misalnya dengan Mas Akbar waktu hanya seberapa, walaupun hanya berapa bulan, dan saya tidak tahu kalau mungkin punya kekasih yang lain. Koyok orang tahu jadi wong nom. Jadi teman-teman kan kita bisa tahu ya bahwa dulu kita punya teman. Kita punya teman dikala masih di SD itu wanita cantik, kemudian biasanya agak lebih besar daripada teman yang lain. Itu sudah mengenal cinta, sudah tertarik pada lawan jenis, dan akhirnya tidak mungkin bisa berhenti. SMP tetap karena sudah seperti itu, sudah pernah indahnya bercinta, bermesra-mesraan seperti itu. Makanya ini yang penting, saya itu kok dijodoh-jodohkan ya, dijodoh-jodohkan, wah yang luar biasa. Namanya anak usia SMA, mula-mulanya ya hanya tidak memikir seperti itu. Maksudnya saya meyakini bahwa waktu ketemu itu Niken Salindri tidak akan berpikir ke sana, tapi dengan dijodoh-jodohkan itu namanya manusia biasa ya. Anak-anak usia SMA, benarkah bahwa Mas Lindra itu juga cinta dengan saya? Dengan banyak komentar yang seperti itu akhirnya kan bisa berandai-andai ya, gitu loh. Jadi Niken Salindri manusia biasa yang notabene sudah pernah mengenal cinta. Yang semula perform dengan Mas Lindra itu hanya ya perform semata agar pentasnya sukses. Kemudian lingkungannya mendukung bahwa seakan-akan itu Niken Salindri oke pemain drama, tetapi kalau masalah hati bisa berbeda. Makanya teman-teman ojo teman-teman yo menjodoh-jodohkan yo, kasihan kalau memang itu idola Anda. Secara psikologis akan seperti itu. Namanya dijodoh-jodohkan, itu Mas Lindra itu bagus, Mas Lindra itu ketok sayang dengan kamu. Itu suatu hari pikirannya seperti itu, akhirnya bener kok gak yo. Nah setelah akhirnya sekarang mau menikah, tentunya sedikit banyak pasti kecewa, yang mulanya berbunga-bunga menjadi kecewa. Seperti itu. Oleh karena itu teman-teman dan sahabat, misalnya ada YouTuber yang menggoreng-goreng, anggaplah itu hanya hiburan belaka. Kemudian bagi teman-teman yang betul fansnya Niken Salindri, janganlah diulangi untuk selalu menjodoh-jodohkan, akhirnya bisa membuat idola Anda berbunga-bunga padahal itu palsu. Kalau memang betul tidak apa-apa, tapi kalau itu masih belum karuan, itu akan mempengaruhi secara psikologis. Yang saya khawatirkan akhirnya sukses di sisi sukses sebagai bintang tamu, sukses secara materi, tetapi loh ternyata kok yang dijodoh-jodohkan dengan saya akhirnya tidak jadi. Yang saya khawatirkan itu berpengaruh terhadap secara psikologisnya. Kemudian yang sering saya katakan dulu dengan teman-teman penyanyi, awas ya, ini penting ini. Kamu jangan sering ganti-ganti pacar. Sekarang putus, 2 hari putus. Yang bahaya kamu nanti akan rugi. Ruginya apa? Kalau Anda mati rasa. Membedakan saya cinta atau tidak bisa. Jadi orang harus sudah tidak bisa membedakan bahwa saya ini cinta atau tidak. Ini sesuatu penderitaan teman-teman. Misal pun karir sukses dan materi banyak, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Maka saya tidak ikut mengonten tentang Lindra-Lindri, karena saya tahu bahwa kemungkinan kecil Mas Lindra itu untuk betul-betul mencintai si Niken Salindri. Saya tidak bisa melihat, dan saya tidak ingin semata-mata dapat profit oriented. Itulah yang terjadi. Ya mudah-mudahan si artisnya, bintangnya dengan situasi seperti ini menjadi tetap biasa saja dan menjadi pengalaman untuk netizen dan fans. Ngefans lah dengan wajar, jangan selalu menjodoh-jodohkan. Kalau sukses tidak apa, kalau tidak sukses itu akibatnya bisa mempengaruhi
secara psikologis bagi fan Anda. Ini agak serius teman-teman, agak serius. Demikian teman-teman ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.